Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uqlib wal khatimi lima sabaqan nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Hadizatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Al-Mahdi Khalifatullah wa ja'alna nahnu ya Allah min ahlillah. Allahumma ya ahad as-sholli ala sayyidina Ahmad, Allahumma ya ahad as-sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ya ahad as-sholli ala sayyidina Mahdi khalifatika ya Allah ya ahad. Amma ba'du, yang sama kita muliakan al-mukarram guru kita, kemudian yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Buya Ahmad Dison, para khalifah, para mursyid, para jemaah muridin yang hadir pada malam hari ini, yang insyaAllah kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu menjadi tamunya, untuk selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu, sewajarnya kita yang hadir pada malam hari ini berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena masih sampai malam hari ini kita masih diizinkan untuk menjadi tamunya. Karena pada hakikatnya kita, siapapun kita, tak layak menjadi tamu Allah, karena kita pendosa, karena kita kotor dan hina, tentu tak pantas datang ke tempat mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan izin Allah, dengan bantuan Allah lah malam hari ini kita dimuliakan oleh Allah. Bentuk kemuliaan itu kita dihadirkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu halqah zikir atau halqah ilmu yang insyaAllah selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bersyukur kepada Allah, maka tidak sempurnalah rasa syukur itu tanpa berselawat kepada kekasih beliau, Habibana Sayyidil Mursalin, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak dan Ibu, karena insyaallah dengan berbanyak selawat itu tanda bukti kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi adada ma fi ilmika salatan daimam bidawami mulkika ya Allah. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, dari pokan ke pokan kita berwirid Bapak Ibu, dari pokan ke pokan yang terjadi tampak semakin hari semakin kita berwirid semakin longang surau. Itu terjadi tak? Balik terjadi itu. Balik model itu. Menurut Bapak Ibu, balik terjadi model itu. Ayo hujan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, Nabi pun dah mengingatkan dahulu. Di awal kenabian, di awal Nabi itu ada, di awal kenabian, Nabi berkata, nanti di akhir zaman akan datang balik seperti awal. Di awal Islam itu ada, nak bara orang yang agama Islam tu, nak bara orang yang mengikut Nabi tu. Jadi akan muncul masa itu balik. Semakin hari semakin longang,
semakin sangketek jemaah. Jadi nak perlu bersedih saya Bapak Ibu. Baiklah langsung, jangan bikin itu ni. Memang itu gue. Karena Allah sengaja, Allah akan memilih orang-orang pilihan. Maka di tengah jalan tercampak orang biasa aja. Jadi kita kalau berpikir wirid itu ingin rami, ya di situ masalah. Kita mencari masalah situ. Banyak kalau mengangsur orang, tu cari-cari ni. Salah jemaah cari, salah guru cari. Itu kau ni. Jadi agama dahulu asing, akhirnya mesti asing pula. Dulu bersama Nabi awal-awal agama tu longang tak ada pengikut Nabi kan. Akhirnya akan datang pula masa itu Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang seketik. Karena seketik golongan itu ni. Jadi akan terulanglah balik kejadian di masa Nabi itu di akhir zaman ni. Jadi orang-orang yang berada yang seketik itu Bapak Ibu akan mendapatkan ujian. Ujiannya ujian kalbu. Ujian ke kalbu ini orang itu. Jadi Bapak Ibu jangan kita beralasan tak ni. Nak maksud ni longang ni. Yang tu tahu. Bolehlah sebab itulah yang harus terjadi Bapak dan Ibu. Itu yang pertama sebagai kita pahami. Jangan heran longang, semakin longang kita berwirid dan longang, jangan heran. Jangan mengkambing hitamkan guru atau jemaah-jemaah. Sebab memang boleh itulah buih. Pokoknya Bapak Ibu jangan patah semangat, jangan beribadah karena dia ingin dia rami. Dalam makna rami dah, hamba nak lepui lah aja kita. Berarti tercampak lah Bapak Ibu dia. Tersisih dulu dalam fikir Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang hamba hormati. Jadi masa-masa itu akan terjadi. Masa muda itu akan balik-balik Bapak dan Ibu. Kalau kita bicara bersalah masa, kajian Pak Buya Jako, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mana itu masa lalu? Masa yang telah kita tinggalkan. Mana itu masa kini? Kini. Mana masa yang akan datang? Tidak kita ketahui. Keadaan mesti tak tahu. Bapak Ibu wilayah hidup kita hidup bersama-sama kini Bapak Ibu. Lebih bahagia Bapak Ibu hidup tak? Lebih bahagia. Lebih bahagia tu. Ketika ada masalah, nak bahagia. Ketika tak ada masalah, bahagia. Apakah kita boleh lepih di masalah ni? Masalah tu dunia ti masalah. Berarti kita bahagia ke Bapak Ibu-ibu. Kalau bisa kita madai masalah, dia bahagia. Kalau tidak, itu diboleh. Ya tak? Sebab dunia itu masalah. Jadi kenapa orang kau tak bahagia? Karena terhukum dengan masa lalu. Tak bahagia ni. Terhukum je masa lalu. Baik masa lalu dirinya, masa lalu pasangannya, masa lalu kawannya, masa lalu saudaranya, ini terjebak di situ.
Tak kunci di situ. Orang kau tak akan pernah bahagia. Atau kita berpasangan suami isteri. Masa lalu laki atau bini atau gelap. Adi baca je tu balik tu. Tinggal lu kah bahagia. Terbelenggunya di masa lalu. Tak namun melupakan masa lalu dalam artian melupakan tak menjadi beban ni. Tapi kita tetap minta ampun dengan kegelapan masa lalu itu. Jadi orang yang bahagia tu apa ibu? Inyo tak terjebak, inyo tak terhukum dengan masa lalu ni. Jo masuk kini inyo nikmati. Masa yang akan datang tidak dihayalkannya. Tidak dipanjang angan-angan. Jadi kesimpulannya orang yang tak bahagia itu, orang itu adalah cinta dunia. Jadi nikmati kini ke? Yang akan datang, kau jelek. Kebahagiaan tu tak muncul ketika kini pun nyo tak bahagia. Masa lalu nyo tak bahagia. Kini pun nyo dalam keadaan adat sekarang tak bahagia. Untuk akan datang pula orang dipikir di mana kebahagiaan yang akan datang bapak dan ibu. Jadi kebahagiaan sebenarnya nikmati aja setiap detiknya, nikmati aja pemberian Allah setiap saat. Itu bahagia orang. Tak panjang-panjang pikirin. Orang Islam tu bapak dan ibu, orang mukmin tu, orang beriman tu singkit fikir. Dia nak main akli ni tapi main hati bapak dan ibu. Iman kan di hati. Tak penggaduh ni, tak penjomeh. Jadi kehidupan tu ketika di dalam keadaan sekarang kini kok, ini banyak comel mereka panjang. Ya model tu tak? Ada kita model tu. Ya kan? Anda akan bahagia. Sesaro dah tu. Jadi apa ibu? Di masa lalulah nyato rugi. Nyato kini rugi tak? Masa lalu jaleh tak bahagia. Dah tahu tak masa bahagia. Dah tahu kita masa rugi. Kini namanya tak kita rugi. Namanya kita tak bahagia tak? Tu mana nak bahagia? Lebih bahagia gini. Dia tak masalah. Tu dia bahagia tak? Kunci bahagia tu nikmati aja apa yang kini kita pakai. Apa yang datang itu kita pakai, kita konak tahu itu yang bahagia. Nak memikirkan habis. Orang beriman tu model tu. Tak panjang angan-angan. Jangankan untuk kasapokan lain, untuk besok pagi tak ada fikir orang beriman tu. Baru itu dia nak yakin. Dia tak tahu bahawa tak ada jaminan hidup sampai besok pagi. Tapi kita memikir untuk 2 tahun yang akan datang ni, 5 tahun yang akan datang ni. Banyak kepon ni katanya. Sengsara katanya bapak dan ibu. Tu bang. Ya kita lakukan aja lah kehidupan ni sesuai apa yang kita bisa. Yang dapat kakak je lah. Jangan kita berfikir apa yang kita lakukan itu tak sesuai jo keinginan awak, tak sesuai jo ketujuan awak dah. Lakukan apalah bapak ibu. Contoh bapak ibu, Allah Subhanahu Wa Taala berkata, setelah kamu selesai solat, maka bertebaranlah di muka bumi. Mengasuhlah. Di surat Jumaah itu bapak ibu. Disuruh Allah bertebaran. Mencari soki. Tak mencari soki, mencari karunia Allah. Rezekilah dijamin. Bapak ibu kan bapak singkir aja pergi mencari soki. Risiko kau ni. Bahagia nak muncul ni. Tak dapat soki kau. Utak panik ni. Tapi carilah karunia Allah.
Bagaimana cara mencari karunia Allah? Jalannya banyak mengingat Allah. Jadi mencari karunia itu dengan banyak mengingat Allah, baru dapat karunia Allah. Iko kita singkir aja, kita pakai tik aja lah pemberian Allah cakap. Pemberian Allah ni soki, piti. Itu ke itu lah mutak. Maka ya singkir dulu lah dapat lah. Hebat. Jadi jangan kita, bapak ibu, kita yang pempakai tik pemberian Allah dia kawan. An-nazani fi abdi, kata Allah, aku di mana sangku hamba. Ya kene pengguna pemberian dia cik soki ke soki, carilah ya Allah. Nah soki kau lah jamin Allah nak. Allah. Lah jamin Allah. Tu menghalau ke tu? Buat aja lah asbabnya dawa. Dan pernah kita berfikir asin. Bergantung aja lah kokoh-kokoh ke Allah tu apa ibu. Jadi ingin bahagia hidup kau apa ibu, maka nikmati aja apa yang terjadi detik ini. Untuk detik yang kedua nak terfikir ni, betul sikitnya. Kita bahagia terus kalau kita hidup oleh itu. Nikmati detik ini per detik itu. Detik selanjutnya tak pernah kita fikir ni. Kalau ingin bahagia, kalau tak menderita. Kalau aja kata-kata tak lomak aku. Tak apa lah hidup itu. Dia doa lah kau dia no. Itu keluar aku ni. Karena kita nak menikmati. Jadi masa yang lalu Bapak Ibu, masa yang telah berlalu Bapak Ibu merugi atau beruntung? Merugi Pak Ji? Merugi atau beruntung? Hah? Rugi atau untung? Rugi. Iya. Lebih beruntung. Bukti beruntung. Hah? Oh, itu tak untung. Ada merajuk, ada paru, ya fikir. Kalau itu alat duku, tak perlu kita beragama. Kalau sampai di situ. Contohnya orang luar agama, orang Cina bagi kayu. Jadi alat ukur keberuntungan kita Bapak Ibu demi masa, kan itu kan? Apa itu masa? Masa dia. Kita pakai tak masuk seorang. Demi masuk seorang. Masuk tu apa? Demi umurku, demi umur awak seorang. Umurnya mai. Umur. Kita maknai setelah pilih. Cakap demi masa. Demi umurku, demi umur awak. Kita maknai setelah pilih. Demi napasku, kau nak masuk. Masuk awak napas turun naik dah. Demi napas turun naikku. Apakah napas turun masuk itu rugi atau untung? Alat ukur yang bisa kita ukur tahu kita rugi atau beruntung adalah di napas kita berhitung. Apabila napas keluar masuk Allah kuntungnya tak rugi. Kalau lah batukannya tak Allah aku rugi, akan menjadi celaka Bapak dan Ibu. Di masa itu alat ukur yang masuk tu napas aku lah masuk dah. Jadi nikmati aja lah napas tu naik terus. Per detik untung hidup terus. Awak kan enggak. Jadi kalau masalah masalah fasilitas dunia itu bukanlah keuntungan Bapak Ibu.
malah itu akan menjadi ujian belum dapat, menjadi fitnah di bapak dan ibu. Jadi bah masuk kini ko, beruntung atau rugi. Jadi alat ukur nafas tak keluar masuk, itu yang masuk sebenarnya. Itu baru risal ukur. Bagaimana selama ko amak ko dari itu bapak ibu, kita jagalah nafas tu naik terus. Selalu bersebut nama Allah. Setiap keluar jangan berharap masuk balik. Itu tak panjang angan-angan nama dia. Setiap keluar jangan ada fikir untuk masuk balik. Tapi itu sikitnya, tak ada pemikirannya. Habiskan pikiran itu. Untung aja itu ini. Jadi bagi keadaan gini, untung atau rugi? Jadi bapak ibu, yang dikatakan beruntung secara syariat, semakin hari semakin banyak ibadahnya. Yo, semakin hari semakin banyak ibadah. Itu kata orang-orang syariat. Semakin rajin berjemaah, semakin banyak tahajud, semakin banyak baca Quran, kan itu. Semakin meningkat ibadah. Itu kata orang syariat. Walaupun itu kata orang syariat, bapak ibu, kita pun orang bersyariat. Yang menjadi pertanyaan, iyo le bisa semakin lagi semakin banyak. Tidak mungkin semakin hari wak semakin tua, semakin hari semakin lemah. Bagi siapa jago, gagah lah habis, gegeh lah habis, tinggal gegeh aja tinggal ni. Gegeh tinggal ni mungkin banyak tak? Leka mungkin banyak. Jadi maksudnya adalah semakin hari semakin berkualitaslah ibadah ni. Tak semakin banyak ni. Tak mungkin semakin banyak secara fisik, tetapi secara rohani bisa terus semakin banyak. Kenapa? Nafas kau tak pernah berhenti. Tak terganggu punya bapak ibu. Dek badan lemah dia. Tak terganggu punya ada menggigit jaga dia. Nafas turun, naik. Aku bapak dan ibu yang semakin turun, tak pernah berhenti ibadah. Jadi bapak dan ibu, maka dari itu kita bersama-sama, itu alat ukurnya orang yang sukses itu, orang yang beruntung itu pada diri kita masing-masing. Kita cari keadaan lay bernapas tu naik kita jo Allah nak. Tu lay untung kita lu. Itu pokok. Kalau ibarat kita mendapat untung, kan pokok tu nak. Dan kita baca untung dulu. Pokok tak ada, menggalih tak ada, lagi ada untung. Jalankan pokoknya dulu. Pokoknya adalah kalbu kita terpaut kepada Allah, jiwa kita ingat kepada Allah. Itu pokoknya. Baru untung dia kan saja. Illal ladzina amanu, kami itu ayat. Kecuali orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dimaksud iman itu orang yang percaya. Mana percaya? Al-yakin. Iman tu maknanya orang yang selalu lari pakai keimanan jago. Lari pakai baju iman jago. Batu ke iman. Iman tu di kalbu. Kalbu tu menyebut nama Allah. Lah selalu dalam kalbunya ada nama Allah. Itu iman yang hakiki. Itu pokok ni. Itu modal ni. Baru untungnya berkolej. Itu masalah bapak ibu. Ayat tentang cerita sekolah ambo tambahan bagi cik video sekolah numpuk nan posuk menyisi-nyisi nan numpang. Tapi semakin disiknya makin numpangnya. Semakin disik semakin numpang. Tak kebasuh penuh ini bapak dan ibu-ibu. Silakan tercici nama, tapi semakin disisi semakin lumpang je. Jadi bapak ibu, mari setiap pribadi kita bersama-sama kita colik diri kita masing-masing, apakah kita termasuk orang yang merugi atau orang yang beruntung itu sendiri. Jadi alat ukurnya adalah di diri kita masing. Masa yang dimaksud itu, masuk kita seorang-seorang adalah nafas kita tu naik dia. Rugi tak masuk tu. Jangan sampai rugi lesok kata bapak ibu. Selama kau mungkin kita rugi, tapi kini nak namu ni. Mari kita pelihara terus nafas turun naik ini
beserta Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan selalu dipandang orang yang beruntung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah rahimakumullah, agar semua itu terlaksana Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang beruntung yang seperti ia betul-betul beruntung itu, kata kuncinya adalah Bapak Ibu, adalah mengenal diri awak seorang-seorang. Bapak Ibu yang hadir kita bersama, lah bertahun kita mengaji tentang diri. Mengaji diri tapari, diri sebenar diri. Lah kita kaji, kita dengar orang daripada guru-guru Bapak Ibu tentang diri. Yang menjadi persoalan dek kita bersama-sama, apakah kita ialah kenal diri dia? Lah kenal dia kita? Namun apabila lah kenal sekali, namun boleh. Kita kan lah kenal jamu tak? Namun apa? Kan tak? Namun apa ni? Kenapa Bapak Ibu kita tak juga kenal diri Pak? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal akan dirinya, akan kenal dengan Tuhannya. Untuk mengenal Allah itu cukup kenal diri. Cukup tahu diri. Olahkah kita tahu diri seorang? Apakah cukup kita mengenal diri dengan mengaji diri dia? Mengaji tentang asal-usul diri itu di badurik, badarah, badagiang, bautak, babonak ke itu gaji. Apakah cukup dia tu je? Terdengar kajian tentang darah kama apa ini? Api, air, angin, tanah ke itu gaji kan? Lah kita dengar, ialah kena awak dirinya. Ternyata tidak kan, belum cukup, itu pengantar. Jadi kesimpulan kajian diri itu Bapak Ibu, yang pertama kesimpulannya, kita bagi dua diri, zahir dan batin. Zahir, batin. Zahir dan batin itu kita copek aja Bapak Ibu, kita ambil kesimpulannya, tercipta dari itu nak kesimpulan deh, dari Nur Muhammad. Api, air, angin, tanah itu dari Nur Muhammad. Kita ontan aku pusing, zahir batin kita tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Abah Guru sekumpul dengan Bapak Ibu. Tidaklah seseorang murid akan mencapai pengenalan akan dirinya kalaulah dia tidak tahu asal pokok kejadian diri. Siapa yang berkata? Abah Guru sekumpul, dan kedua yang berkata guru beliau, datuk dia beliau. Siapa namanya? Datuk Kalampayan Al-Banjari. Itu yang berkata. Dalam kitab beliau, kata beliau, tidaklah akan mencapai seseorang itu kenal akan dirinya kalau tidak kenal asal pokok pangkal, asal kejadian diri, zahir dan batin. Api, air, angin, tanah. Kan betul kan? Air, angin, tanah. Tanah bahasa dari tanah dari air dari angin, angin dari api dari Nur Muhammad. Itu ngajinya. Itu kita ringkaskan ini namanya. Jadi kesimpulannya, Nur Muhammad. Apa amalan kita buat risiko? Maka kajian mengembalikan diri kepada asalnya. Bahasa ramah buatnya, kita baca tubuh yang kasar, kita baca tubuh yang halu. Duduk kita monong-monong di tengah malam.
Wahai ya Allah, leburkan balikan pandangan ambo kepada pandangan Rasul, kembalikan pendengaran ambo kepada pendengaran Rasul, kembalikan hati ambo, kembalikan hati kalbu ambo kepada kalbu Rasul, kembalikan sadu ke Rasulullah. Itu marah-marah bola nama ni setiap amalan supaya kita betul-betul merasakan kepada Rasulullah. Atau bahasa lainnya, leburkanlah pandangan ambo ya Allah kepada pandangan Rasul. Leburkan pendengaran ambo kepada pendengaran Rasul. Leburkan kalam ambo kepada kalamnya Rasulullah. Leburkan tangan, kaki, tubuh zahir dan batin ambo kepada tubuh zahir batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikulah rahasianya Bapak dan Ibu. Kan ada berapa kita dengar bahawa ada mayit dalam kubur, jasad dalam kubur tidak dimakan di tanah. Kebanyak kita dengar tu kan, salah satu penyebabnya karena mereka itulah lebur kepada Nur Muhammad sejak ketika itu. Maka tidak dimakan cacing tubuh kepada Bapak dan Ibu. Lah lebur dulu. Salah kata dok menggaduh Rasulullah karena telah lebur zahir dan batin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu rahsianya kenapa jasad tadi tidak dimakan masuk di tanah dalam kubur itu, kanulah lebur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama Bapak Ibu, caranya melebur itu kajian mutu qabla anta mutu, matikan diri sebelum mati. Itu cara copeknya untuk kembali Bapak dan Ibu, memadamkan, menghilangkan diri Bapak dan Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua kata Abdul Qadir Al-Jilani. Apa kata beliau? Kata Abdul Qadir Al-Jilani, tidaklah murid tu, tidaklah kalian, kata beliau kepada muridnya, mudah-mudahan kita diakui pula sebagai murid beliau, tidaklah akan mengenal kalian akan diri sejati kalian. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, karena kalian masih terhijab. Lai tahu Bapak Ibu, kita kan nak kenal jadi dia dia. Apa hijab awak jadi dia? Kalau kita masih terhijab, maka kita tak kenal jadi dia. Apa hijab awak jadi dia? Bahala aku ingin tahu awak jadi diri sejati awak ke? Diri yang sebenar diri ya. Kerana masih ada hijab, kata Abu Qadir Jilani. Hijab. Tak tahu. Hijabnya kata beliau, hijab engkau dengan dirimu, hijab kita jo diri awak adalah makhluk selain diri awak. Sama makhluk selain diri awak. Tema orang lain. Kalau kamu masih sibuk memandang selain daripada dirimu, itulah hijabmu kepada dirimu. Tidaklah akan pernah kamu mengenal dirimu, tahu jo diri sejatimu, kalau kamu masih memandang kepada diri orang lain. Sibuk juga mencari aib orang, sibuk juga mencari salah orang, sibuk juga mencari keburukan, sibuk juga. Mulai itu anak. Iyo, itu takkan benar kita tahu diri. Duduk kita bersama-sama contoh Bapak dan Ibu. Kita duduk satu surau kan. Awak terpisah seketik. Ada orang bercerita gitu. Tak terdengar jalih tu. Apa ya ke tak? Saya cakap, kau nak kena tu kau jual. Sonat berita tu tak pentingnya dah, tapi awak ingin tahu aku yang menghijab awak jadi Pak. Ingin tahu je urusan orang. Umur itu anak. Iyo ngaku je lah. Cerita orang berdua tu kau macam cerita masalah je lah. Tak ada sangkut bau je awak ni. Itu ingin tahu lah. Bajak. Sama pun lelaki tu je. Bapak ibu semalingan ni. Kalau model itu, maka kata Abdul Qadir Jilani, kalian takkan pernah kenal dengan diri sejati awak Bapak dan Ibu. Itu hijab awak.
Jangan ingin tahu dia ni urusan orang. Kau cerita orang je lah. Iya betul tu. Kau cerita lah, tertangkuk orang misalnya, bapak dan ibu, tertangkuk di narkoba. Tak ada urusan lah ni. Siapa ajar ni? Anak saya tu deh. Itu tu. Kau nanti hijab. Jadi kata beliau, hijab engkau dengan dirimu, makhluk selain engkau. Sibuk dengan urusan orang lain, sibuk dengan aib orang lain, malah pun tak boleh kita sibuk dengan kesuksesan orang lain. Jo keberhasilan orang pun kita tak perlu sibuk dah. Alisa boleh faham tu tak? Pasal kira lah bapak ibu, itu hijab kita dengan diri pak. Kalau masih ada je kesibukan kita kepada makhluk selain pada awak, maka kata beliau, kalian takkan pernah mengenal diri sejati kalian. Kalau kita tak kenal dengan diri sejati, akibatnya tidak kenal dengan Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua Pak Ibu, tidak hijab kita je Allah. Tidaklah kalian akan mengenal akan Allah, tidaklah kalian akan bisa merasa memandang kepada Allah kalau masih terhijab. Hijab aja Allah. Tak tahu. Hijab kita je Allah, hijab kita je diri kita, makhluk selain daripada awak. Hijab kita je Allah, makhluk tu juga. Syah, diri awak seorang tu hijab. Diri awak seorang tu pun nak hijab aja Allah. Aku nak payah lebih payah melapen. Merasa aja kau. Merasa aku lasih, merasa aku khalifah, merasa aku orang hebat, merasa aku tak ada aku, merasa. Ikulah hijab. Ya Allah. Ialah banyak zikir yang kini, merasa awak zikir awak banyak. Ayolah khalifah dan kini, you ancak ambuh dan kini, menggeletik orang aku merasa itu terhijab aja Allahnya. Tidakkah kalian akan bisa memandang Allah kalau masih terhijab dengan diri kalian? Maka buanglah hijab itu bapak dan ibu. Bagaimana cara membuangnya? Kata beliau, salamu yang berarti yang merasa itu nafsiyah awak, ego awak yang merasa. Tu balik. Kenapa itu masih hidup? Ego jago, akuan nak jago masih hidup. Karenanya bebas. Maka dan salamaku apa yang terjadi di kita bapak ibu, yang kita panjarokan diri awak, maka kita nak kunjung sampai usul. Kini balik ruh kita yang kita panjaron salamu. Aku nak dikatakan dunia itu penjara bagi orang mukmin. Jadi si mukmin cako ruhani wak cako wak panjarokan aku masalahnya. Maka keakuan kita yang muncul. Kini baru seolah lagi kita panjarokan nafsiyah wajahku ke dalam ruh. Baru aman, baru bisa kita mengenal Allah Bapak dan Ibu. Akulah maknanya la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Itu tafsir umumnya. Tapi makna hakikinya la ilaha illallah itu tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Maka bermohonlah kepada Allah kini Bapak dan Ibu. Bapak Ibu bisa berzikir kalau dibantu Allah tak? Yo, kita bisa solat dibantu Allah tak? Kita bisa hadir siku dibantu Allah tak? Kita bisa solat dibantu Allah tak? Yo, apa buktinya? Hayya 'alas solat. Ada tak? La haula wala quwata illa billah. Bahasa ni maknanya kalau ditolong Allah le bisa. Kau naik tak? Itu sunah. Kalau ditolong Allah, dibantu, kau bantu ambo ya Allah. Kau tolong ambo ya Allah. Kau tunjukkan ambo ya Allah. Baru bisa ambo. Kalau tak bisa itu. Tak ada daya ambo ya Allah. Kami tu makna sunah Bapak dan Ibu.
untuk solat. Berarti kita solat dibantu Allah. Kalaulah nyata dibantu, solat dibantu Allah, puasa dibantu Allah, haji dibantu Allah, wajar tak kita minta upah ke Allah? Lah jalih kita dibantu ke porak dia orang. Kita punya porak dibantu dia orang. Kerja porak awak. Setelah porak aja sok porak selesai, minta upah ke tak? Wajar tak kita minta upah ke? Atau ambo motor apa ibu motor rusak nak mau hidup, minta bantu ambo ke apa-apa. Tolong dorong motor cik. Minta bantu ambo mendorong motor. Hidup motor itu ambo. Wajar tak ambo minta upah ke apa-apa tolong ni? Kau minta aja lah. Boleh tangan ni dah. Mungkin nak jadi motor. Kini kita sadar tak ibadah kita dibantu oleh Allah? Ya kan? Lah yakin apa ibu dibantu Allah? Tu mengang tahu apa? Kau patut kena lompang tak lah. Apa maksud itu apa ibu? Janganlah kita bertransaksi dengan Allah apa ada. Berhenti dia tu. Kenapa aku solat? Kenapa aku beribadah? Karena Allah pantas ambo sembah. Karena Allah pantas ambo sebut namo. Karena Allah pantas ambo ingat. Karena Allah pantas untuk ambo sembah. Itu yang keluarnya. Tak ada berharap selain itu. Karena tidak berkenapa. Karena kita pun dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijab kita kepada Allah, diri kita masing-masing Bapak Ibu berusahalah melepih-lepihkan. Bagaimana cara melepih-lepihkannya Bapak Ibu? Maka segala sesuatu yang tampak dapat tampakkan situ piran Allah. Badai bisa ambo ko Allah yang bantu. Badai bisa ambo lolok Allah yang menolong. Badai sambo jago Allah yang menjaga. Badai sambo tahajud Allah yang mengizinkan. Badai bisa ambo duduk berceramah Allah yang memberikan ilmu. Badai bisa Allah sadar. Begitu kembalikan dulu kepada Allah Bapa dan Ibu. Begitu caranya untuk bisa kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Bapak Ibu, itulah mungkin tambahannya pada malam ini. Adalah fokusan masa boleh kurang boleh ini. Mudah-mudahan apa yang sampaikan malam ini Bapak Ibu bisa menambah-nambah pemahaman kita bertuhan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah sebagai tentara akhir zamannya untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Wasikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum kita tutup, ada yang tanya? Ada? Ada yang tanya tak? Tak? Malu bertanya sesat di jalan? Kalau tak bertanya, kamari berjalan? Kodok bertanya, banyak berhenti di jalan. Tak ada nama-nama. Malu bertanya, sesek di jalan. Banyak bertanya, banyak berhenti di jalan. Tak bertanya, kemari berjalan. Anak ada elok tidak. Jadi Bapak Ibu, itu sebagai bagi orang saja. Atuk lalu kini ke Jakarta. Ya, udah meninggal Jakarta. Jadi Bapak Ibu, mari kita selalu berdoa kepada Allah sebagai tutup amalan lemu Bapak Ibu mengamalkan je. Ibu, yang masalah sebenar dalam peribadi kita, sumber masalah adalah kalbu. Hati ko sumber masalah. Hati pula lah sumber bahagia. Kebahagiaan itu alat ukur di hati, masalah pun alat ukur di hati. Inginkah hati Bapak Ibu, hati kau kan dah bagi 3 sebentar 5 minit. Hati maridun, hati penyakit namu. Hati khotamallahu, hati mati namu, hati mayit, hati yang mati. Yang ketiga biqalbin salim, hati yang selamat. 3 tingkatan hati. Dan 2 ku pakaian kita, hati sakit je, hati mati je, pakaian awak nah. Inginkah kita mendapatkan biqalbin salim, hati yang selamat? Ya. Hati yang selamat hati siapa? Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Bapak Ibu, berselawatlah ke qalbu Rasul. Lepas ni Bapak Ibu selawat ke qalbu Rasul. Enggak. Amalkan 3 kali setiap solat sekurang-kurang. Setiap saya solat, amalkan 3 kali. Berselawat kepada qalbu Rasul. Hadis mengatakan 1 selawat ke Nabi, 10 Allah selawat ke awak secara umum. Kita khususkan selawat 1 ke qalbu Nabi, berarti Allah akan berselawat ke 10 ke qalbu awak. Mudah-mudahan demikian berkat syafaat selawat itu qalbu kita yang penuh penyakit, qalbu kita yang penuh sorgan lalai, hati koreh, hati batu, mudah-mudahan menjadi qalbu yang salim karena terpancarnya dari qalbu Rasulullah SAW. Jadi selawat itu sebenarnya bertawasul kita kepada qalbu Rasulullah supaya masuk kebeningan qalbu Rasulullah kepada qalbu kita bapak dan ibu. Selawatnya Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil qulub. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Tapi Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Lah tapi Olah ibu. Olah dek. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Ketika baca itu pegang dah doa deh. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammadin fil qulub. Kalau model itu insyaAllah mudah-mudahan kalbu kita mendapatkan pancaran dari kalbu yang mulia Rasulullah SAW. Kalau dapat itu Bapak Ibu, zikir jalan je. Kau namu jalan zikir itu baca. Mana kau yang dapat zikir tak lama baca itu selawat tu. Ontan ke kalbu deh. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Tak dapat? Alah. Dah sini. Nah deh. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Sayyidina Muhammad fil qulub. Duduk baca 3 kali setelah sembahyang tak joko syuk bacanya. Ada untuk Allah. Ketika di alang-alang hari, kata onda ke saudara lima baca itu. Kau nak kabar itu Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Itu je kau juga. Lah dapat. Olah. Dapat kunci lah dapat boleh pulang ni. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Olah. Allahumma sholli ala qalbi Sayyidina Muhammad fil qulub. Tu baca bersama. Allahumma sholli ala qalbi. Baca. Sayyidina Muhammad. Tu samun kau jazan. Ulang balik. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala qalbi. Allahumma sholli ala qalbi
Sayyidina Muhammad fil qulub. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Mudah-mudahan dia cara sebentar bisa menyambung langsung kepada Bapak Ibu tu ajas tukum nama sebentar ni baik jazahkan nama ni supaya menyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambo dijazahkan pula Bapak Ibu dari guru-guru ambo. Ambo dijazahkan pula dari itu Bapak Ibu. Allahumma sholli ala qalbi sayyidina Muhammadin fil qulub. Semoga saja dengan demikian kalbu kita dipenuhi cahaya Rahman Rahim. Siapa Rahman Rahim itu? Rahman Rahim itu adalah nama lain daripada Allah berikan nama Rahman Rahim dekat Rasulullah. Man Rahman Rahim kan nama Allah, tapi Allah pinjamkan ke Rasulullah. Allah berikan mutlak Rahman Rahim itu ke Rasulullah. Dari Rahman Rahim itu adalah salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rahman Rahim masuk ke kalbu Bapak Ibu, mudah-mudahan tak ada lagi kebencian di antara awak. Tak ada lagi masalah. Mudah-mudahan aman, hidup rumah tangga aman. Kenapa? Karena Rahman Rahim itulah terpancar dalam kalbu kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.